Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di program Les Inggris Segala Usia. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian beserta keluarga selalu dalam kondisi sehat bahagia. Pada video kali ini kita akan masuk pada materi baru tentang conditional sentences atau kalimat bersyarat ya, yaitu menggunakan if atau bisa juga orang sebut sebagai conditional if ya. Ya, jadi kalimat bersyarat tapi menggunakan if ya. Oke, kita akan bagi menjadi 3 kelompok sebagaimana umumnya orang udah ketahui ya, yaitu nanti ada yang kategori future atau biasa disebut juga dengan tipe 1 begitu. Kemudian ada yang kategori present atau disebut dengan tipe 2 dan yang past ya atau disebut dengan tipe 3 ya. Oke, kita lihat secara garis besar dulu. Untuk future atau tipe 1 itu sifat dari kalimatnya itu adalah real possibility ya. Dia itu menggambarkan tentang kemungkinan yang nyata gitu loh ya, kemungkinan yang nyata. Jadi sesuatu itu mungkin banget terjadi gitu kan. Oke, mungkin terjadi. Ini yang tipe 1. Ingat ya. Ini kata kuncinya di sini nih, real possibility, yaitu kemungkinan yang nyata, mungkin terjadi begitu. Peluangnya sangat besar untuk terjadi. Nah, kemudian untuk yang tipe 2 atau yang present itu sifat kalimatnya itu adalah imagining ya atau fancying ya. Menghayal ya kan, menghayalkan tentang sebuah keadaan sekarang gitu kan yang sesuai dengan impiannya, tapi faktanya tidak seperti itu. Jadi lebih menghayal gitu ya. Seperti apa nanti kita lihat ya. Kemudian untuk yang tipe 3 atau yang pas, ini sifatnya lebih pada regretting ya. Penyesalan gitu loh. Menyesal karena sesuatu hal telah terjadi dan yang bersangkutan tidak melakukan apa yang seharusnya gitu. Jadi dia menyesal gitu ya. Oke, mungkin itu dulu ya untuk garis besarnya gitu. Nanti pembahasan ini akan cukup panjang. Kalau dibahas dalam satu video akan memakan waktu yang banyak ya dan mungkin juga akan jenuh. Oleh karenanya nanti akan saya bagi saja, yaitu untuk yang tipe 1 untuk video kali ini, kemudian untuk tipe yang kedua pada video berikutnya dan tipe 3 video berikutnya lagi. Seperti itu ya. Oke, kita akan lihat pada yang tipe pertama dulu, yaitu yang real possibility atau yang mungkin terjadi. Seperti apakah itu? Oke teman-teman semuanya, sekarang kita masuk pada tipe yang pertama dulu ya untuk video ini. Jadi if conditional sentence type 1 ya. Kalimat kalimat bersyarat menggunakan if untuk tipe yang pertama. Kita lihat dulu contoh dialog di sini ya. Ada dialog antara Budi dan Joni. Oke, Budi bilang, I think I left my handphone in your house. Have you seen it? Budi bilang begini nih, saya pikir HP saya ketinggalan di rumahmu. Apakah kau melihatnya? Gitu ya. Jadi ceritanya Budi ini habis main ke rumah Joni. Tapi begitu dia nyampe rumah, dia pegang saku ternyata HP-nya nggak ada gitu kan. Dia ingat terakhir buka HP itu di rumah Joni, berarti dia punya pikiran bahwa HP-nya ketinggalan di rumah Joni gitu. Makanya dia bilang I think I left my handphone in your house. Have you seen it gitu. Ya mungkin ini pembicaraan bisa via telepon atau mungkin langsung begitu ya. Kemudian Joni jawab, no, but I'll have a look. If I find it, I will give it to you gitu. Joni bilang, enggak sih gitu. Tapi nanti nanti saya akan lihat dulu ya. Jika saya menemukannya, saya akan kembalikan HP itu padamu gitu. Ya. Di sini si Joni menggunakan kalimat if I find it, I will give it to you. Jika saya menemukannya, saya akan mengembalikannya kepadamu gitu ya. Kalimat berikutnya, in this example there is a possibility that Johnny will find the handphone. Dalam contoh ini ada sebuah kemungkinan ya, kemungkinannya ada bahwa Johnny akan menemukan HP tersebut begitu. Jadi peluangnya besar ya untuk ditemukan kembali di rumahnya si Johnny gitu.
Oke, jika kita lihat di sini maka kata kerjanya di sini menggunakan verb 1 ya, dan di sini pakai will. Oke, jadi untuk kata kerjanya pakai verb 1, sini pakai will. Nanti kita akan lihat ya polanya seperti apa. Oke teman-teman semuanya, jika kita perhatikan pada kalimat if I find it, I will give it to you, maka bisa kita ambil rumus atau pola yaitu if ini ya, kemudian subjek ya, subjeknya I kan, kemudian find ini verb 1, kemudian balik lagi di sini kalimat keduanya subjek pakai will ya, kemudian infinitif atau kata kerja dasar. Jadi yang perlu kita fokus adalah pada verb 1 sama will-nya begitu ya. Ini yang nanti akan menjadi fokus pada conditional sentence ya, menggunakan if untuk tipe yang pertama begitu. Kita akan lihat beberapa contoh yang lain ya. Kita akan fokus menggunakan pola ini ya. Ingat if subject verb 1, subject will infinitive. Oke teman-teman, jadi kita sepakati ya untuk tipe 1 itu polanya adalah if ditambahkan subjek tambah verb 1, subjek will infinitive. Infinitive itu kata kerja dasar ya, mirip kayak verb 1 lah. Nah kita pelan-pelan saja untuk memahami ini, saya coba pakai terjemahan dulu ya. Jika kamu belajar giat, ya kan, kamu akan lulus ujian. Masuk akal kan? Berarti kan ini kalimat mungkin gitu, mungkin terjadi kan. Kalau kamu belajar giat, kamu akan lulus ujian. Betul nggak? Jadi gimana nih? Jika kamu belajar giat, kamu akan lulus ujian. Oke, kalimatnya menjadi if you study hard, you will pass exam atau examination ya. Kita lihat verbnya di sini pakai study yaitu verb 1. Kemudian di sini pakai will, gitu kan? If study will. If you study hard, you will pass exam. Jika kau belajar atau jika kamu belajar giat, kamu akan lulus ujian. Ini kan bukan sesuatu yang menghayal ya kan, tapi ini sesuatu yang mungkin terjadi gitu loh ya. Oke, kita lihat contoh yang lain ya. Untuk kalimat berikutnya nih, jika saya butuh bantuan, saya akan telepon kamu ya. Telepon sahabatnya atau mungkin adiknya ya kan. Ini kan sesuatu yang mungkin gitu ya. Jadi gimana kalimatnya? Oke, kalimatnya menjadi if I need help, I will call you ya. Butuh nih verb nih kan. If ini subjeknya I, verbnya need ya. Help nggak usah nih objeknya nggak usah disebutin di sini. Kemudian subjek lagi I, kemudian will call you. Call adalah infinitive ya. Mungkin ya sesuatu yang real possible kan. Sesuatu yang mungkin gitu. Oke. If I need help, I will call you. Seperti itu. Oke, untuk contoh yang lain, jika kita bayar tepat waktu, kita tidak akan kena denda. Ya, misalnya bayar pajak lah gitu, telat kena denda gitu kan. Gimana nih? If we pay on time gitu kan. Ya, kalimatnya menjadi if we pay on time, we will not get a fine gitu ya. Di sini ada verb satunya apa? Yaitu pay. Oke, kemudian di sini pakai will ya. Ini nggak ada masalah walaupun ya pakai not gitu kan nggak apa-apa kan. Yang penting kan pakai will gitu. Jadi kata kuncinya pada verb 1 sama will kalau memang harus menggunakan will gitu. Karena nanti bisa juga pakai can gitu kan atau may dan sebagainya. Tapi kita untuk awal-awal kita fokus dulu pakai will dulu begitu ya. Oke teman-teman semuanya, kita masih fokus pada 3 kalimat ini ya. If you study hard, you will pass exam. Jika kau belajar giat, kau akan lulus ujian ya. Masuk akal ya. Berarti ini possible to happen gitu. Mungkin terjadi. Maka ini disebut sebagai tipe yang pertama ya kan. Dimana kita menggunakan verb 1 pakai will.
Pertanyaan sekarang adalah apakah susunannya harus seperti ini atau bisa dibalik? Ya, ternyata bisa dibalik ya. Kalau dibalik, misalnya you-nya dulu bukan dunyu ya. You will pass exam ditaruh di sana depan, maka komanya akan menghilang ya kan. Nah, seperti ini. Jadi kalau kalimatnya kita balik ya, tadinya you-nya di sini. Hadir setelah koma. Sekarang you-nya kita pindah depan, maka komanya nggak ada ya. Kita nggak perlu pakai koma lagi. Jadi you will pass exam if you study hard. Kau akan lulus ujian jika kau belajar giat ya. Tetap saja di sini kita menggunakan will ya, nggak hilang ya. Kemudian di sini pakai study verb 1 gitu ya. Lebih enak yang mana silahkan kalian bisa pilih mau pakai yang if-nya dulu atau kalimat setelah if-nya juga bisa seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada if I need help, I will call you. If I need help, I will call you. Jika saya butuh bantuan, koma, saya akan telepon kamu. Nah, berarti kalau dibalik ya, I will-nya dulu jadi gimana? Ya, kalimatnya menjadi I will call you if I need help. Saya akan telepon kamu jika aku butuh bantuan gitu ya. Sudah nggak ada koma lagi ya. Koma itu muncul manakala if-nya itu adalah hadir pertama gitu ya. Tapi kalau if-nya di tengah, komanya hilang gitu. Kemudian kalimat yang berikutnya, if we pay on time, we will not get a fine. Jika kita bayar tepat waktu, kita tidak akan kena denda, ya kan? Jadi gimana? Kita akan we will-nya dikedepankan sana ya. Oke, kalimatnya menjadi we will not get a fine if we pay on time. Kami atau kita tidak akan kena denda jika kami bayar tepat waktu. Ya, if-nya di tengah maka komanya hilang ya, minggir begitu. Baik, mungkin ini dulu ya untuk video kali ini. Sudah cukup barangkali ya. Nanti kita sambung lagi dengan tipe yang kedua ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jika bermanfaat silahkan bisa di-share ya, bisa kasih komen. Oke, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami ya. Jadi ingat bahwa untuk yang tipe 1 kita di sini menggunakan verb 1 ya, verb 1 dan pakai will ya. Mana will-nya? Nih, will. Pakai will begitu ya. Ingat kata kuncinya adalah untuk tipe 1 adalah verb 1 ya, kemudian will gitu ya. Baik, terima kasih dan dari saya cukup sekian. Sukses selalu buat Anda dimanapun Anda berada. Dan kita jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.